Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Namaku Roni, usia 42 tahun. Asal Kulon Progo, tapi sejak awal 2021 aku pindah ke Sleman, Yogyakarta. Hidupku biasa saja. Pernah jadi sopir truk, pernah juga jaga toko material. Tapi pekerjaan terakhirku ini, penjaga malam di sebuah kontrakan putri, membawa cerita yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Kontrakan itu milik seorang ibu parubaya bernama Bu Tati. Bangunannya 2 lantai. Masing-masing lantai punya 5 kamar berjajar rapi. Halamannya kecil, ada pagar besi tua yang mulai berkarat, dan sebuah pohon kamboja di pojok depan. Siang hari kontrakan ini ramai oleh aktivitas para penghuni, para mahasiswi yang kuliah di kampus sekitar. Tapi begitu malam tiba, semuanya sunyi. Kebanyakan penghuni memilih tidur lebih awal, apalagi kalau bukan karena jadwal kuliah yang padat. Aku mulai kerja di sana setiap hari dari pukul 7 malam sampai 7 pagi. Siang harinya digantikan Bu Tatik sendiri yang tinggal di rumah utama tepat di depan kontrakan. Hanya dipisahkan pagar besi kecil. Tugas utamaku sederhana, jaga pintu pagar, cek situasi sekitar, dan memastikan tidak ada laki-laki yang sembarangan masuk. Tapi ada satu hal yang langsung dikatakan Bu Tatik padaku saat hari pertama bekerja. Mas Roni, kalau malam Jumat, jangan bukakan pintu kontrakan jam 2 malam ke atas. Jen, mau dia perempuan, laki-laki, tua, muda, pakai jaket, pakai mukena jangan. Kalau ada yang mengetuk diam saja. Wajahnya waktu itu sangat serius. Matanya menatap lurus ke mataku. Biasanya kalau orang Jawa ngomong serius, kita masih bisa ketawa-tawa, anggap bercanda. Tapi yang satu ini beda. Ada rasa takut yang disembunyikan di balik nada tenangnya. Aku mengangguk saja waktu itu. Kupikir, paling-paling cuma mitos setempat atau sekadar peringatan agar aku nggak gampang percaya orang. Tapi malam-malam pertamaku di sana terasa biasa saja. Tidak ada ketukan aneh, tidak ada gangguan. Bahkan udara malam di Sleman cenderung nyaman. Aku mulai berpikir, mungkin Bu Tatik hanya lebay. Tapi semua berubah ketika malam itu tiba. Tepat di awal bulan Suro. Malam itu seperti malam-malam lainnya. Aku duduk di kursi kayu di depan pintu masuk kontrakan. Kopi hitam panas mengepul di gelas plastik. HP menyala. Jari-jariku sibuk scrolling media sosial. Udara dingin mulai turun sejak jam 11 malam. Para penghuni kontrakan sudah tidur. Rumah Bu Tatik di depan juga sudah gelap. Hanya menyisakan lampu teras yang redup. Jam 1.55 dini hari, aku masih santai. Tidak ada firasat apapun. Tapi ketika jarum jam tepat menyentuh angka pukul 2, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari arah pagar depan. Aku berhenti bermain HP. Diam. Mungkin salah dengar? Tapi telingaku jelas mendengar bunyi itu lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Aku berdiri, mencoba melihat keluar. Dari lampu halaman yang masih menyala samar, terlihat ada sosok berdiri di luar pagar. Seorang perempuan, rambut panjang, memakai jaket abu-abu lusuh, celana hitam panjang. Kepalanya tertunduk. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Neng cari siapa? Tanyaku setengah hati. Perempuan itu mendongak sedikit. Wajahnya sayu, matanya merah seperti orang habis menangis. Ada bekas kotoran di kakinya yang telanjang, seperti habis berjalan jauh. Mas, saya mau masuk. Saya anak kamar 3B. Katanya pelan. Dadaku langsung terasa dingin. Kamar 3B. Aku hafal betul kamar mana saja yang terisi. Dan aku tahu, kamar 3B kosong. Bahkan sejak aku pertama kali kerja, kamar itu sudah digembok. Aku mulai gelisah. Neng, kamar 3B itu kosong. Sudah lama. Siapa namamu? Perempuan itu diam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara lebih lirih. Saya Indah. Saya baru pulang dari luar kota. Ada kunci cadangan di lemari laundry. Boleh saya masuk dulu?
Mataku mulai menyipit. Aku memang pernah mendengar sekilas nama Indah disebut-sebut oleh Butatik, tapi bukan sebagai penghuni aktif. Kalau tidak salah, dia disebut dalam cerita masa lalu. Tapi aku nggak ingat persisnya. Aku menelan ludah. Logika di kepalaku mulai kacau. Di satu sisi aku kasihan. Perempuan itu tampak seperti sungguhan butuh bantuan. Tapi kalimat Butatik terus bergema di kepalaku. Jangan bukakan pintu, walau dia pakai wajah orang yang kamu kenal. Aku melangkah mundur 2 langkah, menjaga jarak. Maaf, Neng, saya nggak bisa bukakan pintu. Aturannya begitu. Kalau memang benar anak sini, silakan hubungi Butatik besok pagi. Perempuan itu menunduk, diam beberapa detik, lalu pelan-pelan mulai menangis. Tangisannya lirih, tapi detik berikutnya, suara itu berubah, dari lirih menjadi parau, dari parau menjadi teriakan panjang. Teriakan itu bukan seperti manusia. Telingaku terasa panas mendengarnya. Panik, aku langsung balik badan, masuk ke dalam rumah utama, dan mengunci semua pintu. Tapi teriakan itu belum berhenti. Justru berubah, menjadi suara cekikikan yang berputar mengelilingi halaman depan. Seperti ada lebih dari 1 orang tertawa bersamaan. Aku duduk gemetar di balik pintu. Bulu kuduku berdiri. Kopi yang tadi terasa hangat kini terasa pahit luar biasa. Aku hanya bisa menunggu sampai pagi. Saat matahari mulai terbit, aku langsung mendatangi Butatik. Wajahku kusut, tubuhku lemas. Dengan suara terbata, aku menceritakan kejadian malam itu. Butatik hanya menghela napas panjang. Mas ikut saya, katanya singkat. Kami masuk ke ruang tamu rumah depannya. Di sana ada lemari tua tempat ia menyimpan berbagai dokumen. Ia mengeluarkan sebuah folder berdebu. Di dalamnya ada rekaman CCTV yang diputar lewat layar laptop kecil. Mas lihat ini. Aku menatap layar itu. Tampak jelas halaman depan kontrakan, pintu pagar, pohon Kamboja, dan kursi tempat aku biasa duduk. Tapi malam itu, tidak ada siapa-siapa di depan pagar. Aku terdiam. Bahkan ketika video dipercepat, diperlambat, diperjelas dengan mode malam, tidak ada bayangan siapapun. Namun, suara ketukan terdengar jelas dari mikrofon CCTV. Tok, tok, tok. Aku merasa seluruh isi tubuhku seketika dingin. Bukan karena AC, bukan karena udara pagi, tapi karena apa yang aku lihat tidak sesuai dengan apa yang aku alami. Butatik mengambilkan sebuah map dari lemari lain. Kali ini, isinya adalah foto hitam putih seorang perempuan muda. Namanya Indah. Dia dulu anak kamar 3B. Tahun 1999. Dia pulang jam 2 pagi setelah kerja paruh waktu. Saat mau masuk dia ditodong, diperkosa, lalu dibunuh di depan pagar kontrakan ini. Aku menatap foto itu. Wajahnya sama, rambut panjang, wajah sayu, tatapan lelah. Sama persis dengan perempuan yang tadi malam aku lihat berdiri di depan pagar. Sejak itu, lanjut Butatik, setiap malam Jumat dia pulang, mengetuk, minta dibukakan. Aku tidak langsung keluar dari pekerjaan itu. Minggu berikutnya, aku tetap jaga malam, tapi aku mulai membawa air doa. Termos kecil berisi air putih yang sudah dibacakan doa oleh ustaz langganan keluargaku. Aku juga mulai rajin membaca ayat pendek setiap malam, apalagi mendekati pukul 2 dini hari. 3 malam Jumat berikutnya, tidak ada kejadian apa-apa. Aku mulai tenang. Mungkin memang hanya sekali-sekali saja. Mungkin aku cukup kuat untuk tidak terganggu. Sampai akhirnya malam Jumat di akhir bulan Suro itu datang. Aku sempat tertidur di kursi jaga. Padahal biasanya aku kuat begadang sampai pagi. Tapi malam itu entah kenapa, aku sangat mengantuk. Seperti ada yang membisik di telinga. Tidurlah biar aku bisa masuk. Aku terbangun dengan panik. Jam dinding menunjukkan pukul 2.10 dini hari. Pagar depan sudah terbuka. Gemboknya masih tergantung, tapi longgar. Seperti ada yang memutar kunci dari luar. Dan pintu rumah utama juga terbuka sedikit. Aku gemetar. Dengan langkah berat aku masuk.
Semua kamar aku cek satu persatu. Terkunci. Aman. Semua, kecuali kamar 3B. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Bau anyir darah tercium samar. Dalam kegelapan, samar-samar aku melihat bayangan perempuan duduk di lantai. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dan kemudian ia menatapku. Matanya kosong. Lalu ia tersenyum. Akhirnya kamu bukakan juga pintunya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berlari keluar dari sana. Yang aku tahu, minggu berikutnya aku mengundurkan diri. Tidak ada tawar-menawar. Aku tidak peduli gaji terakhir belum dibayar. Seminggu kemudian, Bu Tatik memanggil orang pintar dari Gunung Kidul. Kamar 3B digembok kembali, dipasang rajah dan paku besi. Tapi aku tahu itu semua belum selesai. Karena kadang malam Jumat, jam 2 pagi, suara ketukan itu masih terdengar. Dan aku tahu betul, dia masih menunggu. Setelah malam itu, hidupku berubah. Tidur tak lagi nyenyak. Setiap pukul 2 pagi, aku akan terbangun meskipun alarm tidak berbunyi. Entah kenapa, tubuhku seperti punya jam biologis baru yang disetel oleh ketukan pintu malam Jumat itu. Aku masih ingat betul wajahnya. Rambut panjang, jaket abu-abu lusuh, mata sayu lalu senyum kosong itu. Aku tahu aku tidak bisa terus-terusan bersembunyi dalam ketakutan. Maka pagi itu, aku kembali mendatangi Bu Tati. Ia sudah menungguku di ruang tamu. Matanya merah seperti kurang tidur. Mungkin karena semalam mendengar kegaduhan di kontrakan juga. Tanpa banyak basa-basi, ia membuka lemari tua dan mengeluarkan map berdebu. Kali ini, isinya bukan hanya foto hitam putih indah, melainkan juga beberapa lembar kertas lusuh, tampak sudah menguning termakan usia. Aku membaca nama di salah satu sudutnya. Indah Permatasari. Ini surat terakhirnya, kata Bu Tatik pelan. Aku menatap surat itu dengan perasaan campur aduk. Tanganku sedikit bergetar saat mulai membaca. Surat Indah, 12 November 1999. K. Bu Tatik, atau siapapun yang membaca ini. Jika ibu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa pulang tepat waktu. Tapi tolong jangan biarkan orang lain menempati kamar ini sebelum aku kembali. Malam-malam belakangan ini aku merasa ada yang mengikuti. Saat aku pulang dari swalayan, selalu ada suara langkah tambahan di belakangku. Tapi saat aku balik kosong. Aku ingin cerita ke teman-teman kos, tapi mereka semua sibuk ujian. Aku takut dianggap berhalusinasi. Kalau aku tidak sempat kembali, tolong tutup kamar ini rapat. Jangan biarkan siapapun membuka pintu setelah jam 2 pagi. Aku akan pulang, tapi mungkin tidak seperti biasanya. Salam, Indah. Aku menggigit bibir. Di bagian belakang surat itu, dengan tinta yang lebih pudar, ada tambahan tulisan yang membuat darahku berdesir dingin. Sudah kubilang aku akan kembali. Tapi kenapa pintunya tetap terkunci? Surat itu ditemukan bertahun-tahun kemudian, terselip di belakang laci lemari kayu kamar 3B, nyaris hancur dimakan rayap. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri bukan sekadar isi suratnya, melainkan cara surat itu ditemukan. Bu Tatik menatapku sambil menghela napas panjang. Yang nemuin surat ini bukan saya, tapi Hani, anak kos terakhir yang sempat menempati 3B. Aku mengernyit. Ada yang sempat tinggal di sana? Pernah, tapi sebentar. Setelah surat ini ditemukan, gangguannya mulai makin parah. Aku tidak langsung percaya semua cerita itu. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan sendiri bahwa ada sesuatu yang belum selesai di kontrakan ini. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuiku. Malam pertama, aku bermimpi berada di lorong gelap kontrakan. Hanya ada satu cahaya samar dari ujung lorong, tepat dari arah kamar 3B. Dalam mimpi itu, aku melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu kamar itu, membelakangiku. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Perempuan itu berbisik tanpa menoleh. Aku mau pulang. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungku. Aroma melati samar tercium di udara. Padahal aku yakin tidak ada bunga melati di sekitar situ. Malam kedua,
Mimpi itu berulang. Tapi kali ini aku mendengar langkah kaki dari lorong kontrakan. Perlahan, mendekat dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku tidak bisa bergerak, hanya bisa mendengar. Kemudian, suara bisikan itu datang lagi, lebih dekat. Aku tinggal di sini. Aku mau masuk. Aku terbangun, tapi kali ini aku tidak sendirian. Dari arah dapur, terdengar ketukan pelan. Bukan di pagar, tapi di lemari dapur. Tok, tok. Hari-hari berikutnya, aku jadi mudah lelah, kurang tidur, makan pun jadi tidak enak. Dan semakin aku mencoba mengabaikan semua ini, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Suatu malam, saat aku sedang mencuci muka di kamar mandi kontrakan, aku menatap cermin. Ada sesuatu yang aneh. Bayanganku di cermin tidak bergerak bersamaan denganku. Aku menyentuh pipi kananku. Bayangan di cermin tetap diam. Saat aku menggerakkan kepala ke kiri, bayanganku menatap lurus ke arahku. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Dan perlahan, di belakang bayanganku, muncul siluet perempuan berambut panjang, berdiri diam. Aku menoleh ke belakang secara refleks. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali menatap cermin, bayangan perempuan itu masih ada. Mataku langsung memukul ke wastafel. Aku cipratkan air sebanyak-banyaknya ke wajah, berharap semuanya ilusi. Tapi aroma melati itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Bu Tati. Kali ini dia mengajakku membaca catatan harian pribadinya. Aku membaca halaman-halaman penuh goresan tulisan tangan yang sudah pudar. Catatan harian Bu Tati, 15 Februari 2018. Hari ini kamar 3B resmi dikosongkan. Gadis terakhir yang menempatinya, Mira, pindah karena katanya selalu bermimpi didatangi perempuan yang bertanya, "Aku boleh masuk sekarang?" 29 Maret 2018, malam Jumat Kliwon, jam 2.03 pagi, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Aku intip dari ventilasi, tak ada siapa-siapa. Tapi, aroma melati masuk ke ruang tamu. Khas sekali, seperti dulu saat Indah masih tinggal di sini. 5 April 2018. Aku sudah pasang gembok ganda dan paku besi di kusen pintu kamar 3B. Kiai dari Gunung Kidul bilang, jiwanya belum lepas karena dia belum masuk. Masih menunggu di luar. 18 Agustus 2019. Aku bermimpi rumah ini penuh air. Lorong menuju 3B mengalirkan darah. Di tengah-tengah ruangan, sosok Indah berdiri. Bibirnya berkata pelan, "Aku hanya ingin pulang." Aku menutup buku itu sambil menahan mual. Semua yang kutakuti ternyata sudah terjadi jauh sebelum aku bekerja di sini. Dan yang paling mengerikan, semuanya belum selesai. Aku memutuskan untuk berjaga lebih ketat di malam Jumat berikutnya. Air doaku siapkan. Bacaan ayat pendek kulantunkan terus-menerus. HP-ku kusetel aplikasi Quran non-stop, biar sedikit menenangkan hati. Tapi entah bagaimana, setiap pukul 2 pagi, pasti ada suara. Kadang ketukan dari arah pagar, kadang dari arah jendela dapur. Pernah sekali, aku mendengar suara ketukan dari dalam lemari laundry. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berhadapan langsung dengan Indah lagi. Dan yang paling aku takutkan bukan sekadar suara atau bayangan. Tapi, kalau pintu itu terbuka lagi. Karena kalau sudah terbuka, siapa yang bisa menjamin dia mau pergi lagi? Hampir 6 bulan setelah aku keluar dari pekerjaan jaga malam itu, kontrakan putri milik Bu Tatik tetap berjalan seperti biasa. Walau cerita tentang kamar 3B perlahan jadi desas-desus yang hanya beredar di kalangan terbatas, kontrakan itu tetap diminati. Letaknya strategis, dekat kampus besar, dan biaya sewanya tergolong murah. Pada pertengahan 2024, tepat setelah kamar 3B direnovasi ulang, datanglah penghuni baru, Hani Nur Aulia, gadis berusia 19 tahun, mahasiswi semester awal. Wajahnya lugu, pembawaannya ramah, dan tampak sekali belum terbiasa hidup jauh dari rumah orang tua. Hani tidak tahu apa-apa soal sejarah kamar itu. Baginya,
Kamar 3B tampak biasa. Dinding sudah dicat ulang. Lemari tua tetap dipertahankan karena bentuknya antik. Hanya beberapa goresan aneh di sudut-sudut tembok yang tidak sempat diperbaiki. Tapi siapa peduli soal itu? Yang penting murah. Bu Tatik sebenarnya sudah berat hati melepas kamar itu. Tapi karena kondisi ekonomi, akhirnya kamar itu disewakan lagi. Toh, pikirnya, selama tidak ada yang usil atau coba-coba buka pintu malam Jumat, semua akan baik-baik saja. Namun, seperti biasa, keyakinan itu tidak bertahan lama. Malam-malam pertama Hani di kamar 3B berjalan normal. Ia mulai menata barang, mengisi lemari, menggantung foto keluarga kecil di dinding dekat jendela. Tapi pada malam ketiga, Hani mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri lorong gelap. Di ujung lorong ada sebuah kamar dengan pintu sedikit terbuka. Dari dalam kamar itu, terdengar suara bisikan pelan. "Aku tinggal di sini dulu, kamu boleh pinjam, tapi jangan usir aku." Suara itu lirih, nyaris seperti suara angin, tapi jelas tertangkap telinga Hani. Ketika ia mendekat, pintu itu perlahan menutup sendiri. Hani terbangun dengan tubuh dingin. Tangannya berkeringat, meskipun udara malam cukup hangat. Dan saat ia duduk, mencoba menenangkan diri, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela kamarnya. Tok tok, ketukan itu tidak keras, hanya cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ia memberanikan diri mengintip ke jendela. Kosong, hanya bayangan pohon Kamboja yang bergoyang pelan tertiup angin. Pagi harinya, Hani menganggap itu hanya bunga tidur, mungkin karena lelah pindahan. Tapi malam berikutnya, teror semakin nyata. Mimpi kedua, malam Jumat Kliwon. Hani kembali bermimpi. Kali ini ia berada di dalam kamarnya sendiri, tapi lemari tua di pojok ruangan terbuka sendiri. Pintunya berderit lambat seperti engsel berkarat. Dari dalam lemari itu, keluar sosok perempuan berbaju putih. Wajahnya penuh darah, sebagian kulitnya mengelupas, dan matanya kosong menatap lurus ke arah Hani. Perempuan itu berjalan pelan, lalu berkata, "Aku hanya ingin tidur di tempatku sendiri." Ketika Hani mencoba berlari menuju pintu kamar dalam mimpi itu, ia melihat darah mulai merembes dari bawah pintu, mengalir perlahan ke arah kakinya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya sesak, dadanya berat, tapi yang membuatnya semakin panik adalah kakinya basah. Bukan darah, tapi air, mengalir dari kamar mandi. Padahal keran tertutup rapat. Saat itulah Hani mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, saat membereskan isi lemari tua, Hani menemukan sesuatu yang membuat semuanya semakin jelas. Di balik laci paling bawah, terselip sebuah kertas tua. Sudutnya sudah keriting, warnanya menguning, dan ada bercak merah kecoklatan di salah satu ujungnya. Surat itu milik Indah. Hani membaca dengan mata gemetar. Kalimat demi kalimat seperti mengunci ruang geraknya. Surat itu bukan sekadar tulisan biasa. Ada rasa takut yang tertinggal di setiap hurufnya. Dan bagian paling mengerikan ada di kalimat akhir. "Aku akan pulang, tapi mungkin tidak seperti biasanya." Di balik surat itu ada tulisan lain. Bukan tulisan Indah, melainkan seperti tambahan. "Sudah kubilang aku akan kembali, tapi kenapa pintunya tetap terkunci?" Tangan Hani bergetar hebat. Ia buru-buru menaruh surat itu kembali ke laci. Tapi malam-malam setelah menemukan surat itu, teror menjadi lebih intens. Kini setiap malam Jumat, tepat pukul 2 pagi, ketukan terdengar dari dalam kamar. Kadang dari lemari, kadang dari pintu kamar mandi, bahkan dari lantai dekat tempat tidurnya. Suara tangisan juga mulai terdengar, pelan panjang, seperti seseorang yang menangis ditahan-tahan. Tapi yang membuat Hani hampir kehilangan akal sehat adalah aroma melati yang tiba-tiba muncul memenuhi ruangan, meskipun semua ventilasi sudah tertutup. Suatu malam, ketika Hani mencoba mengunci kamar lebih rapat, ia merasakan kunci pintu berputar sendiri dari dalam. Tidak keras, tapi pelan, seperti ada seseorang di balik pintu mencoba membukanya secara perlahan agar tidak terdengar. Hani menggigil. Ia membaca doa seadanya, membuka aplikasi bacaan Quran di ponsel,
dan tetap memegangi gagang pintu sepanjang malam. Dan setiap kali jarum jam menyentuh pukul 2, lampu kamar akan berkedip sebentar. Lalu semuanya kembali hening. Tapi bau melati tetap tidak mau pergi. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Hani sedang menyalakan senter HP-nya, mencoba memeriksa bagian bawah tempat tidur ketika tiba-tiba lemari tua itu terbuka sendiri. Bukan pelan-pelan lagi, tapi seolah didorong paksa dari dalam. Pintu lemari terayun lebar, dan dari dalamnya terdengar suara perempuan pelan. "Aku sudah cukup lama menunggu. Sekarang boleh aku tidur di sini?" Hani terjatuh ke belakang, punggungnya membentur tembok. Nafasnya tersengal, dan kali ini ia melihatnya jelas. Sosok perempuan berbaju putih, berdarah-darah, rambut panjang menutupi sebagian wajah, berdiri di dalam lemari. Separuh tubuhnya masih tersembunyi oleh bayangan gelap, tapi mata kosongnya menatap lurus ke arah Hani. Perempuan itu tersenyum, dan senyuman itu bukan milik orang hidup. Pagi harinya, Hani mendatangi Bu Tatik dengan wajah pucat pasi. Tangannya masih gemetar. Matanya sembab bekas menangis semalaman. "Bu, saya nggak sanggup lagi. Ini, kamar ini. Ada yang tinggal di sini sebelum saya, kan?" Bu Tatik tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah tembok ruang tamu. Tangannya bergerak lambat membuka map tua berisi surat-surat dan catatan-catatan lama tentang kamar 3B. "Sudah saya kunci berkali-kali, Han." Tapi Bu Tatik menghela napas. Kalau dia sudah merasa tempat itu miliknya, kunci nggak akan berguna. Dan benar saja, saat mereka berdua mencoba mengunci kamar itu ulang, suara ketukan terdengar lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. "Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang masih tinggal di sekitar situ. Ketika aku mendengar kamar 3B kembali dibuka untuk penghuni baru, aku sudah bisa menebak akhirnya akan begini. Dan aku tahu mimpi buruk ini belum berakhir, karena selama Indah belum pulang, siapapun yang berani tidur di kamar itu tidak akan pernah benar-benar sendirian." Setelah kejadian lemari tua terbuka sendiri dan suara-suara menyeramkan itu, Hani sudah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam Jumat, rasa takut itu seperti tumbuh dari lantai kamar. Bahkan saat siang hari pun, hawa kamar itu tetap dingin, seperti ada sesuatu yang menyerap hangatnya udara. Hani sempat mengutarakan niatnya untuk pindah, tapi Bu Tatik mencoba menenangkan. "Aku sudah punya rencana, Han. Aku sudah hubungi orang pintar. Ini akan selesai," ucap Bu Tatik penuh keyakinan. Tapi di matanya terselip rasa cemas yang sangat dalam. Nama orang itu adalah Pak Kasan, seorang paranormal dari wilayah Sleman yang konon pernah berhasil membantu membersihkan bangunan tua di Gunung Kidul yang dihuni arwah penasaran. Usianya sekitar 55 tahun, berkumis tipis, dan matanya tajam. Ia datang ke kontrakan membawa tas besar berisi perlengkapan ritual, dupa, kemenyan, air bunga 7 rupa dalam kendi tanah liat, dan sebuah botol kecil berisi minyak wangi. "Yang seperti ini harus dipisahkan arwahnya, Bu," kata Pak Kasan setelah mendengar cerita lengkap tentang kamar 3B. Malam itu juga ritual dilakukan. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari saat Pak Kasan mulai membakar dupa. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Kontrakan mendadak sunyi, padahal sebelumnya terdengar suara jangkrik dan motor-motor lewat di jalan depan. "Kalau semuanya mendadak hening begini, tandanya dia tahu kita datang untuknya," ujar Pak Kasan lirih sambil memejamkan mata, membaca doa-doa yang terdengar seperti campuran bahasa Jawa kuno dan Arab. Hani berdiri di luar kamar bersama Bu Tatik. Wajah keduanya pucat. Tangan Hani gemetar memegang HP yang terus-menerus menyalakan lampu senter. Entah kenapa lampu kamar itu tidak mau menyala meskipun saklarnya ditekan berulang kali. Baru 5 menit dupa menyala, hawa kamar mulai berubah dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang menusuk tulang. Seolah tubuhmu masuk ke dalam lemari es yang dipenuhi kabut tebal. Lalu, ceraa! Cermin kecil yang menempel di pintu lemari pecah sendiri. Retakannya membentuk garis-garis seperti jaring laba-laba. Tepat di tengahnya tampak pantulan samar seorang perempuan berambut panjang duduk di pojok kamar. Wajahnya tidak jelas, tapi darah menetes dari lututnya,
membentuk genangan kecil di lantai. Hani nyaris berteriak kalau saja Butatik tidak langsung memegang erat lengannya. "Tenang, Han, diam." Pak Kasan membuka kendi tanah liat dan menuangkan air bunga ke lantai, tepat ke arah bayangan perempuan itu. Tapi yang terjadi berikutnya jauh di luar dugaan siapapun. Air itu berubah warna. Awalnya jernih, lalu keruh, lalu perlahan menjadi merah pekat, seperti darah segar yang baru menetes dari luka terbuka. "Astagfirullah," desis Pak Kasan. Tangannya bergetar. Ini bukan arwah biasa." Seketika, semua dupa yang menyala padam sendiri. Asap terakhir dupa berputar naik, membentuk pusaran kecil sebelum akhirnya hilang di udara. Ruangan jadi lebih dingin. Bahkan embusan napas ketiganya mulai terlihat seperti asap putih. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik dari dalam lemari. "Aku hanya ingin pulang. Kenapa kalian usir aku dari tempatku sendiri?" Pak Kasan mundur perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya mulai bergetar. Dia tidak ingin pergi. Ucapnya pelan. Dia tidak bisa diusir. Dia ingin diakui. "Diakui?" bisik Butatik dengan suara parau. Dia merasa kamar ini miliknya. Bukan sekadar arwah gentayangan, tapi sudah berubah menjadi penunggu. Kalau dipaksa diusir, bisa lebih buruk lagi. Suara retakan kayu terdengar dari sudut ruangan. Salah satu kaki lemari tua retak sendiri, disusul bunyi dentingan besi kecil jatuh. Sebuah kunci tua yang entah bagaimana terlempar keluar dari sela-sela kayu lemari. Pak Kasan gemetar. Ia buru-buru menutup kendi tanah liatnya dan mematikan sisa dupa. Ritual dihentikan mendadak. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan kepada Butatik, "Jangan coba-coba lagi. Kalau dia sudah menolak pergi, artinya dia sudah jadi tuan rumah sekarang. Kalian semua cuma tamu." Sejak ritual gagal itu, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Hani mulai sering mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia duduk di kamarnya sendiri, memandang cermin di depan ranjang. Tapi anehnya, bayangan dirinya tidak bergerak. Bayangan itu hanya duduk diam, menatap balik dengan mata kosong. Kadang, bayangan itu tersenyum. Dan setiap kali Hani menoleh ke arah lemari, pintu lemari terbuka sedikit demi sedikit, dan dari celahnya muncul jari-jari pucat penuh darah, menggenggam gagang pintu dari dalam. Bukan cuma mimpi. Hal-hal aneh mulai terjadi dalam kondisi terjaga. Suatu malam, saat Hani mencuci muka di kamar mandi, ia menatap cermin dengan perasaan tidak nyaman. Dan di detik berikutnya, bayangannya tersenyum padahal ia tidak. Hani mundur sambil menahan teriak. Tapi kejadian paling membuatnya hampir gila terjadi seminggu setelah ritual gagal itu. Ia sedang membereskan kamar, mengangkat kasur untuk membersihkan debu di bawah tempat tidur, ketika ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Ada dua pasang bayangan kaki di lantai. Pasang pertama tentu miliknya sendiri, berdiri gemetar di sisi ranjang. Pasang kedua berdiri diam, menghadap ke arahnya. Namun ketika ia menengok ke arah bayangan itu, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Hani sudah tidak kuat lagi. Ia memutuskan tidur dengan semua lampu kamar menyala. HP-nya memutar bacaan ayat kursi tanpa henti. Tapi tetap saja, ketika jam menunjuk pukul 2, semua lampu padam bersamaan. Gelap, sunyi. Dalam ketakutan luar biasa, Hani menyalakan flashlight ponselnya dan menyorot ke tembok. Ada bayangan kedua. Bayangan itu berdiri persis di belakang bayangannya sendiri. Tapi ada yang janggal, posisi bayangan kedua lebih dekat ke tembok daripada tubuh Hani sendiri. Mustahil secara logika. Perlahan, Hani membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia mengarahkan cahaya ke lantai, 4 bayangan kaki tampak jelas di bawah tempat tidur. Dan kemudian bisikan itu terdengar lagi. "Akhirnya aku punya teman tidur." Hani tidak sadarkan diri sampai pagi. Butatik yang datang membangunkannya menemukan gadis itu pucat. Matanya cekung, tubuhnya dingin seperti mayat. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, pintu kamar 3B tidak bisa dikunci lagi. Setiap kali digembok,
Selalu ada suara klik terdengar dari dalam kamar, seperti ada yang membuka kunci secara perlahan dari balik pintu. Dari bawah pintu, tercium lagi aroma melati. Kali ini bercampur dengan aroma amis seperti darah basi. Hani hanya berkata satu kalimat sebelum akhirnya memilih pindah untuk selamanya. Saya sudah nggak sendiri. Tolong kosongkan kamar ini sebelum dia mengajak orang lain. Kamar 3B kembali dikosongkan. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Tapi sejak malam itu, setiap malam Jumat, lampunya sering menyala sendiri. Dan dari jendela kamar 3B yang sudah ditutup tirai, kadang terlihat dua bayangan berdiri saling membelakangi. Yang satu jelas milik Hani, yang satu lagi, Indah. Malam Jumat itu datang seperti biasa, tapi entah mengapa hawa kontrakan terasa berbeda. Dingin yang menusuk itu bukan dingin biasa, ada rasa lengket, seperti udara yang penuh dengan embun busuk. Bahkan suara jangkrik yang biasa menemani malam sudah tidak terdengar lagi. Pukul 22.30, Hani memandangi pintu kamar 3B dengan rasa gelisah. Sejak ritual gagal itu, suasana kamar memang semakin sulit ditebak. Kadang terasa tenang, kadang mendadak berubah mencekam dalam hitungan detik. Tapi yang paling membuat Hani tidak bisa tenang adalah kunci pintu kamar. Setiap kali ia mencoba menguncinya dari dalam, selalu ada sensasi longgar pada putaran kunci. Seolah ada tangan lain di sisi sebaliknya yang ikut memegang dan memutar dengan perlahan. Malam itu, untuk berjaga-jaga, ia memanggil Bu Tati. Bersama-sama mereka mencoba mengunci kamar dari luar dan dalam. Bahkan gembok tambahan dipasang di bagian luar pintu. Tapi ketika semuanya dirasa sudah terkunci rapat, terdengar suara klik pelan, seperti ada kunci berputar dari dalam kamar. Bu Tati pucat, ini sudah kelewatan. Dan saat keduanya memeriksa lantai kamar, terlihat jelas sebuah tulisan di lantai. Ditulis dengan kapur putih yang entah dari mana asalnya. Kunci tidak berlaku untuk yang sudah tinggal lama. Hani mulai ketakutan. Ia tak berani tidur sendirian. Malam itu, ia duduk bersandar di sudut kamar dengan semua lampu menyala. HP-nya menyala dengan aplikasi Quran. Suaranya kecil tapi cukup menemani. Tapi saat pukul 2 tepat, semua lampu kamar menyala sendiri dengan terang benderang. Hani menegang. Tidak ada orang yang menyalakan saklar. Semuanya menyala bersamaan, mendadak, tanpa suara. Detik berikutnya, semua lampu padam serentak. Gelap, sunyi, tidak ada suara apa-apa. Bahkan suara napas Hani sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Dengan tangan gemetar, Hani menyalakan flashlight HP-nya. Dan saat sinar itu diarahkan ke tembok, bayangan kedua muncul. Bukan bayangannya, bayangan lain, berdiri tepat di belakangnya. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan tubuh Hani. Saat Hani menunduk, bayangan kedua tetap tegak berdiri. Saat ia bergerak ke kiri, bayangan itu tetap diam. Panas dingin bercampur jadi satu. Hani ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Dan ketika ia berani mengarahkan sinar ke bawah tempat tidurnya, ada dua pasang bayangan kaki. Pasang pertama miliknya sendiri. Pasang kedua, diam, menghadap ke arahnya. Tiba-tiba, dari bawah bantal terdengar bisikan pelan. Akhirnya aku punya teman tidur. Suara itu bukan sekadar suara biasa. Ada gema aneh, seperti berasal dari dua mulut yang berbicara bersamaan. Satu lirih, satu parau. Hani membeku. Tak mampu bergerak, air mata turun tanpa ia sadari, mengalir perlahan di pipi, membasahi baju tidurnya. Bau melati kini memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan aroma amis besi seperti darah lama yang mengering. Lalu ranjangnya bergetar pelan. Bukan gempa, tapi getaran halus, seolah ada sesuatu yang baru saja naik ke atas ranjang. Hani bisa merasakan beban berat di ujung kakinya. Berat, perlahan, semakin mendekat ke arah dadanya. Dan sebelum pikirannya benar-benar gelap, ia melihat bayangan kedua itu merayap ke atas kasur, perlahan menyatu dengan tubuhnya sendiri. Pagi harinya, Bu Tatik mendapati pintu kamar terbuka lebar. Padahal malam sebelumnya mereka sudah memasang gembok ganda.
Tidak ada tanda bekas congkelan. Tidak ada tanda kerusakan. Gembok itu masih utuh, tapi tergantung longgar di pintu, seperti ada yang membukanya dari dalam. Di dalam kamar, Hani terbaring dengan mata tertutup. Wajahnya sangat pucat, nafasnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ketika akhirnya Hani sadar beberapa jam kemudian, ia hanya mengucapkan satu kalimat lirih. "Saya sudah nggak sendiri lagi." Dan sejak hari itu, Hani pindah, tidak kembali lagi. Barang-barangnya diangkut keluarganya. Sebagian besar ditinggalkan begitu saja. Bahkan lemari tua yang menjadi sumber semua teror itu dibakar di halaman belakang oleh Bu Tati. Tapi membakar lemari tua itu tidak menyelesaikan apa-apa. Kontrakan itu tetap beroperasi. Kamar lain masih disewakan. Tapi kamar 3B dikosongkan permanen. Tidak ada lagi yang berani menyentuh gagang pintunya. Namun, malam Jumat, pukul 2 pagi, hal-hal aneh tetap terjadi. Kadang lampu kamar menyala sendiri sebentar, lalu mati. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam kamar. Kadang, suara perempuan tertawa lirih, berputar dari ujung lorong hingga ke halaman depan. Yang paling membuat merinding adalah dua bayangan yang kadang terlihat dari jendela kamar 3B. Dua bayangan berdiri saling membelakangi. Yang satu tinggi, rambut panjang terurai, indah. Yang satu lebih pendek, Hani. Dan yang paling menyeramkan adalah, kadang, dua bayangan itu menoleh bersamaan. Jika ada yang cukup nekat mendekati jendela dan berani menatap lebih dekat, katanya, bayangan itu akan tersenyum perlahan. Suatu malam, ada mahasiswa iseng yang lewat depan kontrakan itu, mabuk bersama temannya. Salah satu dari mereka berani mengetuk jendela kamar 3B sambil berseloroh. "Indah bukain dong." Besoknya, mahasiswa itu ditemukan pingsan di depan pintu kosnya. Mulutnya penuh busa, matanya terbuka lebar, berkata-kata sendiri sambil menyebut-nyebut angka 2, 2, 2 berulang-ulang. Sejak itu, cerita kontrakan itu makin menyebar. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dalam kamar itu kecuali dua orang, Bu Tatik dan aku. Kini aku hanya bisa menceritakan semuanya sebagai peringatan. Sebagai pelajaran untuk siapa saja yang berpikir bahwa arwah itu bisa diusir semudah membuang sampah dari rumah. Ada yang tidak selesai, ada yang tidak mau pergi, ada yang menunggu. Dan satu pesan terakhir dari Bu Tatik yang selalu terngiang di kepalaku sampai sekarang. Jangan bukakan pintu malam Jumat, meski dia mengaku anak kamar 3B. Karena yang mengetuk itu bukan orang. Dan kalau sudah dibukakan sekali, dia tidak akan pernah mau pergi lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.